Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang penyerbukan pada tumbuhan. Tahukah kalian apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari dari kepala sari ke bagian putik bunga. Penyerbukan terjadi saat serbuk sari dari bunga menempel pada putik. Ini adalah langkah pertama menuju pembentukan buah dan biji. Untuk jenis penyerbukan sendiri ada dua macam, yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dan penyerbukan berdasarkan perantaranya. Untuk penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Untuk penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Sedangkan untuk penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Untuk penyerbukan berdasarkan perantaranya, dibedakan menjadi yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin atau biasa disebut dengan anemogami. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoogami. Ketiga, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Dan terakhir, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Penyerbukan dengan bantuan angin terjadi karena adanya bantuan angin. Contohnya adalah penyerbukan pada pohon jagung. Sedangkan penyerbukan dengan bantuan hewan terjadi karena perantara hewan. Contohnya, lebah yang menghampiri bunga untuk menghisap madunya. Lalu, serbuk sari bunga itu terbawa lebah hingga lebah hinggap dan menyentuh kepala putik di bunga lainnya. Contoh tanamannya antara lain bunga mawar, bunga melati, bunga sepatu, dan sebagainya. Air juga bisa menjadi perantara terjadinya penyerbukan. Misalnya, air hujan yang merontokkan serbuk sari dan arusnya membawa serbuk sari itu mendekati kepala putik. Atau bisa juga terjadi pada tanaman yang tumbuh di dalam air. Contohnya adalah ganggang hidrilia. Dan yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan ini biasanya dilakukan pada bunga yang putik dan benang sarinya berada pada tanaman yang berbeda. Contohnya pada tanaman vanili, salak, semangka, dan buah naga. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.